Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya untuk saya dapat membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur atas segala berkat-Mu, mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan, serta nafas hidup yang Kau beri dalam kehidupan kami. Karena kami ada saat ini itu karena kasih anugerah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan dari kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang hanya manusia biasa saja. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, biarlah melalui mulut bibir hamba-Mu kiranya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saat ini saya akan membagikan sedikit dari firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dalam Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Inilah, terimalah kepunyaan Tuhan kami. Ini perumpamaan tentang talenta Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti bahwa kita menerima apa yang Tuhan kasih, anugerah Tuhan kasih itu tidak dikembangkan. Untuk poin yang pertama Bapak Ibu yang saya catat ya, yang pertama itu ialah mempersembahkan hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kemauannya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah dikasih anugerah, kita sudah dikasih talenta. Maunya Tuhan kita mempersembahkan hidup yang bagaimana? Hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kedanggingannya kita. Tidak bisa menuruti keinginan daging kita. Kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus, artinya hidup kita sudah ditaruh di dalam tangannya Tuhan. Artinya kita tidak bisa, misalkan Tuhan suruh ke sana A, kita harus ikut A. Kalau Tuhan suruh B, kita harus ikut B. Kalau Tuhan suruh B. Jangan Tuhan suruh A, kita melakukan B. Jangan begitu. Mempersembahkan hidup, itu artinya mempersembahkan. Yang kedua Bapak Ibu, mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan. Ini mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan. Dulu Bapak Ibu mempersembahkan aja harus membawa kambing domba. Bersyukur
Tuhan sudah mati menebus dosa kita. Jadi kita gak usah harus mempersembahkan lagi kambing domba, kita harus beli domba. Kita tidak harus begitu lagi Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah arti mempersembahkan. Tuhan gak butuh duitmu, gak butuh. Mau engkau mempersembahkan 1 juta, 10 juta, 1 miliar, tetapi yang paling penting, yang utama ketika engkau mempersembahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Tuhan sudah kasih talentamu. Tuhan sudah kasih talenta kepada setiap kita. Kau bisa main musik, kau bisa nyanyi, kau bisa apa lagi. Banyak perkara yang Tuhan kasih. Nyapu gereja, lap gereja, ngepel gereja, itu juga jadi satu pelayanan. Itu bentuk kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan Tuhan aku mempersembahkan hidup, tetapi harus ada bukti nyatanya. Kalau engkau tidak bisa main musik, kalau engkau tidak bisa nyanyi, lap gereja, bantu gereja. Itu menjadi tugas tanggung jawab. Itu bentuk kalau kita ini mempersembahkan hidup sama Tuhan, mau melayani Tuhan. Kalau engkau bisa main musik, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, maka Roh Kudus akan membantu mengiring kita. Roh Kudus akan membantu. Itulah apa tugasnya Roh Kudus. Dia memberikan kekuatan, dia menginsafkan kita akan dosa, dia menjadi penolong. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 kita baca firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia menyertai, dia menguatkan. Tetap menjaga apa yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kita, mempersembahkan hidup kita. Sebab gak ada yang bisa kita persembahkan lagi. Apa yang kita bisa persembahkan lagi? Gak ada. Hanya hidup kita yang dapat kita bisa persembahkan kepada Tuhan, bukan duit. Maunya Tuhan kita mempersembahkan hidup kita untuk kita dapat bersama-sama dengan Dia di awan-awan yang kekal nantinya. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur atas segala berkat dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, Tuhan menolong kehidupan kami untuk kami dapat sungguh-sungguh melayani Engkau, sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan kuatkan setiap kami, iman kami tetap terus ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.